Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mang Omblo di sini. Kali ini Mang Omblo akan menceritakan tentang banjir Jakarta yang lagi hits kali ini. Ya, banjir Jakarta lagi hit guys. Banjir yang terjadi di Tanjung Priok, Sunter, dan peak juga kebanjiran guys. Ya, bagaimana tanggapan netizen Jakarta dan bagaimana tanggapan Pak Gubernur dan Wakil Gubernurnya bagaimana? Yuk saksikan video berikut ini. Let's go, let's go. Nih guys, penampakan banjir makin guys. deras dan makin banyak yang mogok. Penampakan banjir di Jakarta guys. Wow, banjirnya guys. Nah, hujannya turun deras nih guys, berjam-jam sampai banjir ini. Tidak berhenti, jadi banjir, macetnya di mana-mana. Macet. Dan mau berangkat kerja bisa berjam-jam baru nyampe ke tujuan tempat kerjanya. Dan mereka pada mengadu ke KDM, Pak Dedi, tolong banjir di Jakarta. Hei Bapak Ibu, salah alamat. Pak Pramono, Bang. Pak Pramono, kemana? Tolong atasi banjir dong di Jakarta. Tolong didengar warganya yang sedang memberikan keluhan kalau Jakarta itu banjir. Iya, tapi kemana ya Bang Pramono Ya. dan Bang Rano? Kenapa mereka pada manggil Pak Dedi? Gak Mungkin kelihatan mereka gitu pas melihat banjir. kalau kerja Pak Dedi itu ya bagus. Pas banjir tuh Bang Pramono sama Kalau itu gak warganya kelihatan gitu itu ya. Kemana? Mengkritik, mengeluh, langsung tindak lanjut. Mungkin salah satunya itu ya. Atau mungkin sebuah sindiran buat Gubernur Pak Pramono. Wah, sindiran Bang Pram. Ya. Oke. Tolong Pak Dede, minta bibit lele Pak Dede. Jakarta banjir Pak Dede. Tolong. Guys, apa gue bilang? Warga Jabar udah pada sadar, makin banyak yang kritis dari hari ke hari, dan pendukung KDM pada kelojotan. Pakai kot. Nonton ya guys. Sendiri pakai kot. Hansen ngeladu tuh kuat. Eko siapa hari ngomong tuh jika Gusti disempet nasi mama ngomongkeun eta ngomong sempat nyinyir terus gitu, nyinyirin Jawa Barat, nyinyirin Pak Dedi. Ya Allah, uruskan sia tuh di Jakarta tuh banjir tuh siangan. Hayo ngoceh sia, uruskan tuh kritik tuh Gubernur sia tuh. Hayo ngeritik Gubernur Jawa Barat. Sama hayo yang kritik Gubernur aing tuh, kritik tuh Gubernur sia tuh, uruskan gitu tuh banjir. Sama ikut banjir di Bandung menikah ribut hayang kadengi ku dunia sia mah. Ari ayeuna giliran di Jakarta banjir hep tuh muncul. Amit orang yang dasar teko kalakuan sia kasebelen. Kebanjiran Bu. Nil, yang sebelah sana mah nggak begitu parah ya, Nil. Yang di Jakarta sana mah nggak berapa kali. Banjir sekali itu guys. Banjir sekali itu. Wow. Bos, nggak bisa masuk kantor gara-gara banjir. Wow. Bisa masuk kantor gagal banjir guys. Itu Sungai, banjir guys. segitu. Sungai. Wow, ya benar-benar guys. Sunter. Atau pulang udah nyerah. Tanjung Priok. Jakarta kenapa sih? Kalau melihat banjir yang kemarin yang terjadi di Jakarta, maka setelah saya merenung, banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Maka untuk itu
kita harus mensiasati bagaimana supaya banjirnya tidak memberikan dampak negatif atau dampak kepada warga. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sebagai orang yang bertanggung jawab di depan, garis terdepan untuk penanganan banjir ini, maka untuk itu saudara-saudara juga harus bekerja dengan hati. Saya dengan Bu Ika dan dengan dinas terkait, dengan wali kota yang ada, tentunya hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya dampak dari banjir itu tidak kemana-mana, tidak meluas, tidak memakan korban. Sehingga itulah yang kita pikirkan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, pengalaman inilah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tetapi bagaimana kita mensiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan, bisa kita salurkan. Dan secara khusus saya juga ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak, karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak akibat banjir 1 hari sebelumnya, akibat yang semalam. Tapi guys, kayaknya kata-kata itu pernah saya dengar guys. Iya, Bang Pramono ngomong, saya pikir-pikir, saya apa gitu, banjir jangan dilawan. Seperti dulu tuh gubernur dulu seperti ngomong, angin itu gak punya KTP, jangan dilawan. Nah, sama aja guys, banjir jangan dilawan. Tapi kan kita harus mempunyai suatu plan penanganan banjir. Pak Gubernur, penanganan banjir bagaimana, tanah dikeruk langsung di ini, Pak Gubernur langsung dilakukan, langsung dibereskan. Jangan saya mikir-mikir, saya mikir-mikir, saya meyakini, salah. Oke? Seperti yang dulu, KTP tidak, angin tak punya KTP. Ya, itu seperti itu. Ya, kita lanjut. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah Jakarta pada Senin 12 Januari 2026 setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak dini hari. Curah hujan tinggi membuat air menggenangi permukiman warga dan sejumlah ruas jalan, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Data terbaru dari BPBD DKI Jakarta mencatat, sedikitnya 10 RT dan 23 ruas jalan terdampak genangan. Wilayah paling parah berada di Cilandak Barat, Cipeke Utara, Duren 3 hingga Cilandak Timur, dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai puluhan hingga hampir 100 cm. Di Jakarta Utara, genangan juga terjadi di Tanjung Priok. Sejumlah jalan utama seperti Jalan Anggrek Rawa Badak Utara, Walang Baru Tugu Utara, Rorotan, hingga kawasan Pegangsaan 2 dan Koja dilaporkan tergenang mengganggu arus lalu lintas pagi hari. Petugas telah disiagakan untuk memantau dan menangani genangan. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan resmi jika kondisi memburuk. Jakarta sekali lagi diuji hujan dan drainase. Drainasenya itu harus dibenerin lagi. Waktu zaman Ahok itu sudah dikeruk-keruk tuh, ada tim ininya tuh, tim apa sih, tim kuning atau tim biru tuh. Sekarang kemana ya? Dulu ada yang ngeruk sampah, dapat sampah, ada yang kuning, sekarang mana ya? Kita dibutuh apa? Saya sudah dibiarkan di dalam. Angin tak punya KTP apa? Mana? Polisian. Jakarta banjir, kerendam tuh. Nih, akibat salah gubernur nih. Jalanan dibikin lobang-lobang, kan sungai nggak dikeruk, salah kaprah ini. Begini nih, ini jalur kita jalur busway ini. Jalanan digali-gali, ya kan, kali nggak dikeruk itu sampahnya, ya kan. Pramono Anung, kerja lu apa sih?
Lihat nih berita rakyat nih. Hah? Lu ikut contoh kayak Deddy Mulyadi. Sungai dikeruk. Jangan diem aja kayak Nobita. Tuh lihat tuh. Aduh, rumah parah. Contoh tuh, kali-kali tuh lu keruk. Jangan diem aja. Mudah-mudahan aja merubah. Pejabat-pejabat tuh tinggalnya di pesisir. Biar tahu rasanya banjir gimana. Nggak ngotak sih kerja. Jalanan digali-gali, kali nggak dikeruk, banjir ini. Jalan Rawa Indah, RT 6 RW 3, Kelurahan Pegangsan 2, Kelapa Gading. Diliput langsung oleh reporter TV One. Ada getek. Lama amat. Biasanya Rano Karno nih. Rano Karno yang nekat getek gitu. Pawangnya gubernur biasanya. Coba pawang gubernur naik lagi nggak? Biasanya dulu tuh kalau ini pawangnya gubernur naik. Pawangnya bukan? Oh bukan, ya kirain pawang. Dulu kan pawangnya naik guys. Pawangnya nggak naik lagi guys. Berapa pawangnya? Tapi guys ya, ini Bang Rano Pak Wakilnya kemana ya? Turun kan guys? Kalian cuma ada berita ini, cuma dari Pak Gubernur aja, cuma kasih orang itu langsung gitu guys. Minggu depan ini monorail yang sudah dibangun dari tahun 2004 kita bongkar. Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorail itu kita bersihkan, jalannya kita rapikan. Dan tentunya saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya. Biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya 100. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil banget lah. Karena banjir yang kabarnya di beberapa titik hari ini luar biasa. Terima kasih untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Pramono Anum dan Bapak Rano Karno telah mengingatkan ke masa lalu, karena sudah lama Jakarta tidak banjir. Luar biasa. Terima kasih. Sukses untuk Pak Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya, tentunya telah memberikan kesan mengenang masa lalu. Mantap. Ini guys, banjir yang di Jakarta, yang dari Tanjung Priok langsung ke Sunter, langsung ke Pik juga. Itu banjirnya besar sekali guys. Tapi pertanyaannya kemana Pak Pramono dan Wakil Gubernur biasanya ikut langsung turun. Lalu Pak Punten itu kata warga Bapak, tolong itu dikeruk sungainya, dibuang sampahnya, didalemin lagi sungainya, diperlebar biar aliran sungainya lancar Pak. Itu permintaan dari warga Bapak ya.
Oke, yuk sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan dukung terus Mang Om Bro, komen di bawah. Terima kasih.